Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam bahagia bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Faiza ARMU, Audio Jungle. kemudian rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dedi Yunasri, Indra Gunawan, Effendi, dan saya sendiri Kasih. Audio Jungle. Dalam kesempatan kali ini akan mencoba menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tentang hakikat pengetahuan. Jadi kepada rekan-rekan kami persilahkan untuk menyimak video. Kami berwaktu sekitar 5 menit. Kami persilahkan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas saya sendiri, Dedi Yunasri, Effendi, Indra Gunawan, dan Kaswito Teguh akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hakikat pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan bersumber dari bahasa Inggris, yakni knowledge. Kemudian pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Yang ketiga, pengetahuan adalah yang diketahui. Berikutnya, pengetahuan adalah segala kepemilikan atau isi pikiran. Kemudian, pengetahuan adalah hasil dari kegiatan manusia untuk mengetahui sesuatu. Pengetahuan juga merupakan runtutan peristiwa hidup yang semua orang ketahui dalam keadaan sadarnya. Pengetahuan adalah segala keberadaan objek dan dalam subjek. Terakhir, pengetahuan adalah tetapan, pasti, dan benar. Hakikat pengetahuan menurut pandangan realisme, yang pertama bersifat nyata pada alam. Kedua, lukisan sesungguhnya dari suatu hal berada dalam dunia nyata. Berikutnya, pengetahuan yang berada dalam akal adalah gambaran sebenarnya yang berada di luar pikiran. Terakhir, pengetahuan tepat dan benar jika cocok dengan kenyataannya. Menurut pandangan idealisme, pengetahuan mustahil dalam memperoleh kebenaran pengetahuan yang sepadan dengan kenyataan. Prosedur-prosedur psikologis atau mental yang sifatnya subjektif, kemudian hakikat kebenaran tidak digambarkan, pemberian pengetahuan berupa gambaran berdasarkan pandangan seseorang yang tahu. Sumber pengetahuan. Menurut empirisme, sumber pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman indrawi seperti panca indera manusia. Menurut pandangan rasionalisme, sumber pengetahuan itu berasal dari akal. Menurut intuisi, pengetahuan itu berasal hadir dari naluri tanpa melibatkan pikiran. Nah, kalau wahyu, pengetahuan bersumber dari agama. Baiklah, sini saya akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul kriteria kebenaran. Kebenaran ilmiah itu merupakan kebenaran yang didapat dengan mendalami bersumber dan proses penelitian dalam penerapan ilmiah. Kebenaran ini bisa dijumpai dan dianalisis menggunakan pendekatan teoritis, pragmatis, koresponden, dan koheren. Pragmatis itu suatu informasi dikatakan benar jika ia mempunyai manfaat atau kegunaan praktis dan fungsionalitas dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan koresponden itu suatu informasi dikatakan benar jika kandungan pengetahuannya yang ada di dalamnya memiliki hubungan atau berkorespondensi dengan objek yang dimaksud. Ketiga, koheren. Koheren itu suatu informasi dikatakan benar jika dia tidak berubah-ubah dan berkoherensi dengan suatu informasi yang sebelumnya yang dirasa benar. Selanjutnya, kebenaran non ilmiah. Kebenaran ilmiah ini bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti penemuan secara kebetulan, di mana penemuan ini terjadi secara tidak sengaja. Yang kedua, penemuan mencoba dan meralat. Penemuan ini didapat dari hasil coba-coba. Yang penemuan ini muncul tidak ada kepastiannya, dapat berhasil atau tidaknya kebenaran yang diinginkan. Yang ketiga, penemuan melalui kewibawaan dan otoritas. Pandangan ini berdasarkan pandangan yang mempunyai kewibawaan seperti seorang yang memiliki jabatan. Itu selalu dianggap benar, walaupun tanpa uji coba secara ilmiah. Dan keempat, penemuan secara spekulatif. Penemuan ini berbeda dengan penemuan mencoba dan meralat, karena penemuan ini membuat beberapa alternatif yang nantinya dipilih salah satu alternatif yang dianggap baik. Yang kelima, penemuan kebenaran melalui pemikiran kritis dan rasional. Penemuan ini berdasarkan pemikiran yang kritis dan rasional yang berlandaskan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Pak Indra Gunawan, yang mana saya akan menyampaikan mengenai ukuran kebenaran. Pendapat para ahli yang memaparkan tentang kebenaran dari epistemologis ialah A. Teori korespondensi ialah jika terdapat kecocokan antara arti dari suatu pernyataan atau argumen dengan objek yang dimaksud oleh pendapat atau pernyataan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kebenaran epistemologis adalah kepaduan antara objek dan subjek suatu pengertian, ialah
benar jika memiliki fakta yang dicocokkan, yakni jika pernyataan itu menguraikan sesuai adanya. Kebenaran memiliki kesesuaian dengan fakta yang memiliki keselarasan dengan realitas dan yang memiliki keserasian dengan situasi aktual. B. Teori koherensi. Kebenaran ialah kebenaran diteguhkan atas ikatan antara putusan-putusan baru dengan putusan-putusan terdahulu yang kebenarannya telah diketahui dan diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaswita Teguh, NIM 2110247808. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM selaku dosen pengampu. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori pragmatisme tentang kebenaran. Teori pragmatisme mengatakan benar atau salah suatu tuturan, dalil atau teori hanya bergantung pada asas manfaat. Suatu hal dikatakan benar jika memberikan manfaat dan disebut salah jika tidak memberikan manfaat. Kebenaran berdasarkan potensi subjek dibagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat indera, tingkat ilmiah, tingkat filosofis, dan tingkat religius. Tingkat indera adalah tingkatan tersederhana dan dialami manusia paling awal. Sedangkan tingkat ilmiah yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman ditambah dengan rasio. Sedangkan tingkat filosofis yaitu setelah melalui tingkat sebelumnya, kebenaran lalu direnungkan dan diolah lebih mendalam sehingga semakin tinggi nilai kebenarannya. Sedangkan yang terakhir, tingkat religius, yaitu tingkat kebenaran tertinggi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang agama sebagai teori kebenaran. Dalam agama sebagai teori kebenaran, mengutamakan wahyu yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, menentukan kebenaran mengenai berbagai persoalan bersumber dari kitab suci. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.